Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rah dan kali ini akan menerangkan kaidah umum penulisan karya tulis. Yang maksud kaidah umum adalah pedoman yang dalam menuliskan karya ilmiah, karya tulis, termasuk TA, luar substansi atau materi pembahasan serta tata urutan. Namun, menyangkut aturan luar itu, penggunaan huruf, penggunaan angka dan lambang bilangan, kata, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda baca. Dari kelima hal ini, yang harus pedomani tersebut yang dapat menyebabkan perubahan arti suatu kalimat adalah penggunaan tanda baca, terutama tanda baca koma. Pertama, penggunaan huruf. Ejaan bahasa Indonesia melakukan aksara Latin dalam huruf. Setiap huruf digunakan untuk melambangkan suatu bunyi atau fonem, kecuali gabungan huruf KH, NG, NY, SY yang juga digunakan untuk melambangkan huruf digunakan untuk melambangkan dua buah bunyi, sementara huruf Q dan X hanya digunakan pada kata serapan tertentu. Secara ortografi, kita kenal adanya 4 macam huruf, yaitu huruf kapital, huruf biasa atau huruf kecil, huruf miring, dan huruf tebal. Ortografi dalam bahasa Yunani, orthos artinya dan artinya adalah sistem ejaan suatu bahasa atau gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Ortografi antara lain meliputi masalah ejaan, kapitalisasi, pemenggalan kata, dan tanda baca. Yang pertama itu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital juga sering digunakan pada yang pertama. Huruf pertama kata awal kalimat. Misalnya pada, P-nya yang di awal besar gitu. Dua huruf yang huruf pertama pada kata pertama pada petikan langsung atau kalimat langsung. Seperti ini. Hakim bertanya, nama saudara siapa? C. Huruf pertama kata atau ungkapan dengan nama Tuhan, maksud agama, kata ganti, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Quran, Katolik. Pertama adalah bertahan dan agama nama diri. Maha Utami. Kalau tidak di nama diri, huruf kapital tidak akan digunakan. Jadi huruf pertama unsur nama jabatan, nama diri tahun yang sebagai ganti nama nama instansi nama tempat. Presiden Widodo. Kalau tidak diikuti jabatan atau instansi yang tepat, kita tidak dibahas. Kata gubernur yang berarti itu yang F pertama nama orang. Tadi aku sudah besar, besar. Aku nama orang sebagai nama. Kalau nama orang digunakan sebagai nama jenis ukuran, maka kita katakan kan bisa dengan kamu kalau nama bangsa Kalimantan huruf kapital tidak kasihkan. Huruf pertama tahun nama hari dan nama yang I pertama nama geografi Asia Tenggara. Namun pada istilah geografi nama diri huruf kapital tidak digunakan. Berlayar ke Teluk
dikali pada nama geografi pakai sebagai nama jenis, huruf kapital tidak digunakan dalam Pulau Jawa saya. J. Huruf pertama unsur, unsur nama negara, nama lembaga pemerintahan, nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan ataupun kepada Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, tidak seperti kata-kata berikut, menurut undang-undang yang berlaku. Jadi sebuah negara republik. Yang K yaitu huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi karena Undang-Undang Dasar 1945. Yang L, huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan juga karangan, kecuali kata di, ke, dan yang. Itu yang tidak terletak pada posisi awal. Bukunya berjudul Membongkar Gurita Cias. M. Huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya DR itu doktor, M Master of Art, Prof itu profesor. Yang E. Huruf pertama kata perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, saudara, dan adik yang dipakai sebagai kata ganti, kata sapaan atau kata sebutan. Kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Namun, bila kata perkerabatan dipakai sebagai istilah perkerabatan, huruf kapital tidak digunakan. Kita harus menghormati bapak ibu kita. Nah, huruf pertama kata ganti Anda. Siapa? Sudah. Seperti penggunaan pada tempat yang tidak huruf kapital. Satu titik huruf penggunaan huruf mir. Huruf ini digunakan untuk nama buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Sepertinya berjudul Habis Gelap Terbilah Terang. Yang B menuliskan istilah ilmiah, kata atau ungkapan asing di politik David M. Empara. Yang C itu menuliskan kata-kata yang dianggap belum baku. Yang seperti beliau memang nggak tahu, nggak itu kan kata yang dianggap belum baku. Yang D menulis kata atau dianggap penting dalam sebuah teks, misalnya kata apa lagi dan kata lagi pula. Buat kalimat dengan kata apa lagi, kata lagi pula. Penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal belum atau tidak diatur dalam pedoman, tidak hanya disebutkan, tapi kapan huruf tebal digunakan pada kata-kata yang dalam tulisan atau bukan manual kata-kata dan kapan dicatat dari tulisan. Kedua itu penggunaan angka. Penggunaan angka ini ada dua macam, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Angka Romawi dari 1 L huruf kecil kan pada tempat yang tidak penggunaan huruf nama ilmiah menunjukkan kata-kata yang diaku dan huruf yang dianggap penting buat teks. Penggunaan huruf tebal atau bold. Bold itu tidak diatur, akan tampakkan tebalnya pada kata-kata yang tidak penting dalam tulisan, ketikan atau kata-kata yang akan dicetak tebal. Yang selanjutnya adalah penggunaan angka atau lambang bilangan. Angka ini bagi dua, yang pertama angka Romawi, angka Arab. Penggunaan angka Arab itu pertama dan ukuran panjang, berat, luas.
Mohon maaf, uang yang benar itu tahu jumlah. Harap digunakan tambahkan nomor jalan, rumah, atau tertera pada alamat. Angka Arab juga keterangan akhir dan yaitu angka Arab bagi lambang bilangan yang dapat akhiran an. Lambang lambang bilangan dapat dengan suatu atau dua kata. Beberapa lambang bilangan lambang bilangan pada awal kalimat. Kalau perlu susunan kalimat harus diubah sehingga bilangannya dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Yang benar bagian supaya lebih baca. Jangan angka dan huruf dalam kecuali dokumen akta dan penulisan kata serapan. Serapan ini berasal dari bahasa bahasa daerah Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan bahasa ini dapat dibedakan adanya kosakata serapan yang bagian dalam kosakata seperti dongkrak dan kosakata serapan yang ejaannya dibentuk menurut pedoman penyesuaian ejaan kata risiko konstruksi. Penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca ini tanda baca titik, koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, tanda garis miring, dan tanda penyimpanan. Tanda titik pada akhir kalimat atau seruan. Ayahku makan anggota DPR titik. Gunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detiknya pukul 3 menit ke 15 titik detik itu. Kalau dibaca itu pukul 3 lewat 15 menit 20 detik. Itu memisahkan angka jam dan detik. Nah, misal jam 5 menit 20 jam ini 5.35.20 gitu. Yang D itu tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau lipatan. Misalnya itu 4.850.000. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau lipatannya yang menunjukkan jumlah, misalnya dia lahir tahun 90. Tanda titik digunakan pada akhir judul berita keterangan. Misalnya tanda titik tidak digunakan yang menggunakan tabrakan beruntun di jalan tol gitu. Tanda titik tidak digunakan di belakang yang pertama itu alamat surat nama dan alamat Jalan Taman Malaka Utara. Nah, ini penggunaan tanda koma, tanda sebagai input gunakan tahun suatu perincian atau pembilangan. Misalnya yang hadir anggota fraksi Golkar, fraksi
PDIP, fraksi PKS. Selanjutnya, gunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Misalnya saya ingin memisahkan anak kalimat dan ibu kalimat. Karena sakit, ia tidak datang. Kalau anak kalimatnya berada di belakang, berarti tidak memakai. Sedangkan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat terdapat awal kalimat seperti jadi, akan tetapi, dan sebagainya. Sedangkan di belakang kata seperti suara seru, seperti oh, nah, aduh ya, alangkah, kasihan. Sedangkan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dari dalam kalimat. Sedangkan untuk memisahkan nama orang, gelar akademik, kata nama sendiri atau nama kita atau sedangkan angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen digunakan untuk menggabit keterangan yang sifatnya tidak dibatasi, dapat digunakan untuk menghindari salah baca dan salah paham di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, dan langsung berakhir tanda tanda seru. Menggunakan tanda titik koma. Penggunaan tanda titik untuk memisahkan bagian-bagian kalimat jenis katakan kita atau yang di atas yang membaca Quran, oh ibu bla 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 bla, ini bisa diganti dengan tanda koma. Yang terakhir itu tanda titik dua yang digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian pemberian. Namun, bila rangkaian kata itu merupakan pelengkap dan mengakhiri pernyataan, tanda titik dua itu tidak perlu, yaitu sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Ketua titik dua bla, sekretaris titik dua bla, sekian dari lebih